15 makam menuju Arif Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah, wahai jiwa yang merindukan ketenangan. Dalam sunyi malam yang merambat perlahan, di antara desir angin yang mencium jendela hati, ada sebuah perjalanan yang jarang ditempuh manusia. Perjalanan tanpa peta, tanpa kompas, dan tanpa bekal apapun kecuali kejujuran hati. Perjalanan menuju makam-makam rohani, tingkatan yang tidak dipijak oleh kaki, tetapi dilalui oleh jiwa yang berani menanggalkan debu dunia. Makam bukan tanah merah yang menimbun jasad, bukan pula nisan dingin yang menandai usia. Makam, dalam bahasa para arif, adalah ketinggian batin, kedudukan spiritual, ilmu yang menjadi cahaya, dan kedekatan yang tumbuh dari penyucian hati. Disinilah perjalanan dimulai. Perjalanan seorang salik menuju Arif Billah, puncak pengenalan hati kepada Allah. Bagian 1. Makna makam. Makam adalah rumah yang dibangun dalam keheningan. Ia tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa diwarisi oleh keturunan, tidak bisa direbut oleh kekuasaan. Ia hanya tumbuh melalui mujahadah, ibadah, dan pembersihan jiwa. Setiap makam adalah pintu. Setiap pintu memiliki cahaya, dan setiap cahaya menuntun salik untuk mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Bagian 15 makam menuju Arif Billah. Di antara goneng-ganeng batin itu, ada 15 makam yang harus dilalui seorang hamba. Bukan untuk menjadi lebih mulia dari manusia lain, tetapi untuk menjadi lebih jujur di hadapan Allah. Mari kita telusuri satu persatu, seperti meniti anak-anak tangga menuju langit. 1. Taubah, pintu pertama. Segala perjalanan sufi selalu dimulai dari sini. Taubah bukan sekadar penyesalan, tetapi kesadaran tajam bahwa hati telah jauh dari Allah. Taubah adalah ketika seseorang menangis bukan karena luka dunia, melainkan karena ia sadar, "Ya Allah, aku telah lama tidak pulang." Taubah adalah gerakan hati kembali kepada Tuhan, seperti sungai kecil yang akhirnya menemukan lautan tempat ia berasal. 2. Wara, kehati-hatian jiwa. Setelah bertaubat, salik melatih wara, yaitu menjaga diri dari yang syubhat. Ia mulai menyaring apa yang masuk ke mata, telinga, mulut, dan hatinya. Wara bukan fanatisme. Wara adalah kesadaran bahwa setiap langkah bisa membawa kita dekat atau jauh dari Allah. Ia seperti menutup pintu-pintu kecil yang selama ini kita biarkan terbuka untuk hawa nafsu. 3. Zuhud, dunia hanya di tangan. Zuhud bukan membenci dunia. Zuhud adalah ketika dunia tidak lagi mengikat hati. Seorang zuhud bisa saja duduk di singgasana, mengelola kekayaan, memegang jabatan, namun hatinya tetap ringan, seperti daun yang tidak terikat di tanah. Dunia di tangan, bukan di dada. Begitulah langkah ketiga ini mengajari kita arti kebebasan. 4. Fakir, kefakiran yang memuliakan. Fakir berarti mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa tanpa Allah, bahwa setiap napas, setiap detak jantung, setiap langkah kecil pun hanya terjadi dengan izinnya. Ini bukan kefakiran materi, melainkan kefakiran kesadaran bahwa diri ini hanyalah tamu di bumi Tuhan, dan tamu tidak layak sombong. 5. Sabar, pilar kekokohan. Sabar bukan menahan perasaan. Sabar adalah keteguhan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menerima takdirnya. Sabar adalah mata air yang memadamkan api kesedihan. Ia bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hati telah menemukan tempat bersandar. 6. Syukur, seni melihat nikmat. Syukur adalah ketika hati mampu melihat cahaya kecil dalam gelap. Ketika seorang hamba mengerti bahwa semua yang ia punya, tak peduli sekecil apapun, adalah hadiah dari langit. Syukur menjadikan hidup penuh warna. Dengan syukur, seorang salik tidak miskin, meskipun ia tak punya apa-apa. 7. Khauf, takut yang mendekatkan. Khauf bukan ketakutan yang membuat kita menjauh dari Allah, melainkan takut karena tahu betapa besar kasih Tuhan, namun diri kita sering lalai. Takut yang lembut, takut yang membuat hati berlari pulang, seperti anak kecil yang sadar ia telah jauh dari rumah. 8.
Rajak, harapan yang tak pernah padam. Raja adalah api kecil yang tak pernah padam di lubuk jiwa. Meski aku penuh dosa, Tuhanku Maha Pengampun. Raja menjaga seorang hamba dari putus asa dan membuatnya yakin bahwa pintu rahmat Tuhan tidak pernah terkunci. 9. Tawakal, melemaskan genggaman. Tawakal bukan berhenti berusaha, melainkan berusaha sekuat tenaga dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Tawakal adalah kelegaan hati. Ketika kita sadar bahwa Allah mengatur segala urusan lebih rapi daripada rencana manusia. Bagian 3. Arif Billah, puncak perjalanan hati. Arif Billah adalah keadaan ketika seluruh hidup seorang hamba terhijabkan oleh cinta Allah. Ia melihat dunia dengan cahayanya, berbicara dengan adabnya, beramal tanpa mengharap sanjungan, hidup dalam kesederhanaan, dan tenggelam dalam kerendahan hati. Ciri-ciri seorang Arif Billah: hatinya penuh cahaya. Kehadiran Allah begitu intens dalam hidupnya. Segala amal lahir dari cinta yang murni, tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji. Kesederhanaannya menenangkan. Kerendahan hatinya menyelimuti siapapun yang mendekat. Tokoh-tokoh seperti Rabi'ah Haladawiyah, Bayazid Al-Bistami, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi. Mereka adalah banggo bunga yang mekar di Taman Ma'rifah. Bagian 4. Pentingnya guru. Tidak ada salik yang bisa berjalan sendiri. Jalan menuju Allah penuh lembah dan jurang, penuh bisikan halus setan, penuh jebakan ego yang tidak terlihat. Karena itu, perjalanan ini harus ditemani seorang guru. Bukan sembarang guru, tetapi guru yang mengerti peta batin dan mampu menuntun salik melewati badai rohani. Adab kepada guru adalah adab kepada ilmu, dan adab kepada ilmu adalah adab kepada Allah. Bagian 5. Buah manis Arif Billah. Apa buah dari semua perjalanan panjang ini? Apa hasil dari tangis malam, di zikir yang panjang, dan perang batin yang melelahkan? Buahnya adalah kedamaian. Damai yang tidak berubah meski dunia berguncang. Damai yang tidak tumbang meski kehilangan datang. Damai yang bersumber langsung dari Allah. Buahnya adalah kehidupan yang bermakna, yang dipenuhi cahaya, yang mengalirkan manfaat, yang menebarkan kasih sayang. Buahnya adalah hati yang pulang. Hanyotok, wahai jiwa yang tengah mendengarkan naskah ini, ketahuilah bahwa setiap makam bukan untuk membuat kita lebih tinggi dari manusia, tetapi untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah. Setiap langkah adalah perjalanan pulang, dan setiap pulang adalah kebahagiaan. Semoga Allah membimbing kita meniti makam demi makam, hingga hati kita kembali menemukan cahayanya, dan ruh kita menjadi tenang dalam dekapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.